Sekarang kalau misalnya aku tanya sama kalian apa itu psikologi, apa itu kesehatan mental, pasti kalian bisa menjawabnya. Dengan kalian bisa menjawabnya, menunjukkan bahwa pengetahuan psikologi dan kesehatan mental ini sudah diketahui oleh banyak orang. Karena diketahui banyak orang, membuat orang-orang ingin menjaga kesehatan mental mereka. Baik kesehatan mental diri mereka sendiri, ataupun orang lain, ataupun keluarga mereka. Dan untuk menjaganya, tidak jarang orang-orang ingin mencoba untuk pergi ke psikolog. Dan aku tidak jarang juga menemukan orang-orang yang menjadikan psikolog itu menjadi sebuah wishlist mereka. Tapi yang perlu aku tekankan, ini sebuah wishlist. Jadi mereka belum benar-benar melakukannya, karena mereka hanya sekedar ingin. Tapi kenapa mereka tidak melanjutkan untuk pergi ke psikolog? Ya hambatan paling sederhana mungkin karena mereka tidak tahu apa yang perlu mereka siapkan kalau mereka pergi ke psikolog. Dan kalau pergi ke psikolog, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Jadi di video ini aku akan menjelaskan kira-kira gambaran kasar apa yang perlu kalian siapkan dan apa yang akan kalian lakukan jika pergi ke psikolog. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kita pergi ke psikolog, sebenarnya kita perlu apa saja? Kita hanya perlu dua hal ini saja, yaitu waktu dan juga komitmen. Waktu ini begitu penting karena kalian harus tahu pergi ke psikolog merupakan tempat untuk berproses, tempat untuk belajar untuk diri kalian. Jadi pergi ke psikolog bukan seperti kita bertemu dengan jin Aladin, di mana masalah kita akan selesai dalam satu jentikan jari saja. Tapi ini tempat untuk belajar secara bertahap, makanya akan memakan waktu. Dan waktu itu akan berbeda untuk setiap orangnya, tergantung seberapa rumit masalahnya atau seberapa jauh tujuannya dari kondisi saat ini. Mungkin akan memakan beberapa sesi, mungkin bulanan, mungkin juga tahunan, tergantung dari diri kalian sendiri. Dan kenapa ini akan memakan waktu yang begitu banyak? Kenapa psikolog tidak menyelesaikan saja masalahnya dalam satu sesi saja? Jawabannya, kondisi mental yang kalian miliki saat ini tercipta sejak kalian lahir. Jadi kalau saat ini umur kalian 25 tahun, artinya kondisi mental yang kalian miliki tercipta sejak 25 tahun yang lalu. Dan bayangkan saja, kalau kalian sekedar melakukan perubahan kecil, mungkin tidak akan memakan waktu yang banyak. Tapi bagaimana kalau kalian diminta mengganti sebuah perilaku kalian yang sudah kalian lakukan sejak kecil? Pasti akan memakan waktu yang begitu panjang. Karena kondisi mental yang kita miliki saat ini seperti sebuah rumah. Dan kalau misalnya kita sekedar melakukan renovasi kecil, seperti mungkin mengganti cat atau mungkin mengganti genteng, tidak akan memakan waktu yang banyak. Tapi kalau kita diminta mengganti pondasi rumah kita, pasti akan memakan waktu. Disitulah komitmen membantu kalian. Komitmen ini digunakan untuk tetap kalian mau pergi ke psikolog, mau melakukan PR dari psikolog, dan kalian juga akan tetap ingin pergi ke psikolog walaupun kalian sudah muak dengan psikolognya. Karena bayangkan saja, kalian harus pergi ke psikolog selama 10 hingga 15 sesi. Tapi sebenarnya kalian sudah muak di sesi kelima. Kalau kalian tidak ada komitmen, mungkin kalian tidak akan pergi untuk ke sesi yang keenam. Karena kalian sudah muak dengan psikolognya, baik dari wajah psikolognya, ruangannya, atau bahkan memikirkannya saja kalian sudah tidak ingin. Dan komitmen membantu kalian tetap on track sesuai dengan progres kalian. Dan apa jadinya kalau tidak ada komitmen, tentu kalian tidak akan mendapatkan hasil. Dan makanya komitmen ini diusahakan datang dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Kenapa sih kalau dari orang lain? Kalau dari orang lain itu, dorongannya tidak akan sekuat dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kalian diminta untuk pergi ke psikolog oleh orang tua kalian, oleh pacar kalian, oleh mungkin saudara kalian, mungkin kalian akan mau pergi, tapi mungkin kalian akan hanya mau pergi sebentar saja. Atau saat kalian pergi pun, kalian sudah merasa psikolog ini sudah tidak akan membantu kalian. Jadi kalian sudah memblok diri kalian dengan psikolognya. Makanya komitmen itu sangat begitu penting dari diri sendiri. Karena kalau datang dari diri sendiri, pasti kalian meyakinkan diri kalian bahwa ini akan membantu kalian nantinya. Atau setidaknya akan mendorong kalian untuk mencoba saja. Makanya komitmen dan waktu itu sangat begitu erat untuk pergi ke psikolog. Jadi kalau kalian sudah memiliki dua hal ini, silakan pergi ke psikolog. Kalau misalnya kalian pergi ke psikolog, sebenarnya kalian hanya akan melakukan hal yang sederhana, yaitu duduk dan menceritakan apa masalah kalian. Sebelum kalian menceritakan masalah kalian, biasanya akan ditanyakan sekedar pertanyaan kecil, yaitu bagaimana kabar kalian, bagaimana perjalanan hari ini, atau mungkin ada yang spesialkah hari ini. Tujuannya untuk membuat kalian nyaman, sehingga kalian mau bercerita dengan terbuka.
Karena cerita kalian ini nanti akan dianalisa oleh psikolog. Jika kalian ada yang kalian tutupi membuat analisa menjadi tidak akurat. Dan kalian tidak perlu takut untuk bercerita. Karena psikolog sudah ada kode etik yang mengaturnya. Jadi psikolog tidak akan membeberkan cerita kalian. Jadi silakan ceritalah dengan seterbuka mungkin. Dan mungkin kalian akan bertanya, bisa saja masalah yang psikolog hadapi ini mungkin akan serupa dengan klien-klien sebelumnya. Kenapa tidak langsung memberikan tipsnya? Nah, kan aku sudah ingatkan setiap orang itu sangat unik. Jadinya bagaimana orang merespon dari suatu metode akan berbeda-beda. Bisa saja ada orang A yang cocok dengan metode 1, tapi kalian bisa saja tidak cocok dengan metode 1. Malah bisa saja jadi kalian malah menjadi semakin terhambat atau malah tidak berkembang sama sekali. Selain itu, saat kalian pergi ke psikolog, kalian mungkin akan mendapatkan yang namanya PR. Ya, karena kita tahu sendiri, ke psikolog ini kan waktunya hanya 1 jam hingga 2 jam. Dan PR ini membantu menutupi waktu-waktu yang tidak bisa dijumpai dengan psikolog. Makanya kalian perlu melakukan PR yang nanti akan diberikan. Dan untuk melaksanakan PR ini, itulah pentingnya dari komitmen. Karena kalau kalian tidak ada komitmen, pasti kalian akan malas untuk melakukan PR ini. Dan mungkin kalian juga bertanya, kenapa PR ini penting? Pergi ke psikolog itu seperti kalian pergi ke tempat pelatihan. Dan untuk melakukan satu sesi pelatihan, belum tentu kalian bisa langsung jago. Kalian perlu melakukan latihan secara mandiri. Dan itulah PR. Jadi kalau kalian melakukan PR ini dengan baik, juga akan membantu kondisi yang kalian inginkan. Kondisi yang ingin kalian capai. Dan kalau kalian mendapatkan PR, silakan lakukanlah. Karena kalau kalian tidak melakukannya, hasil yang akan kalian inginkan itu belum tentu bisa kalian capai. Atau mungkin hasilnya juga tidak akan maksimal. Dari video ini aku sudah menjelaskan kira-kira apa yang kalian butuhkan kalau kalian pergi ke psikolog. Dan kira-kira apa yang akan kalian lakukan nanti kalau pergi ke psikolog juga. Tapi ada faktor yang tidak aku bahas, yaitu mengenai uang. Karena tidak dipungkiri psikolog itu berbayar. Cuman ada beberapa event di mana psikolog melakukan konseling secara gratis. Event ini biasanya dilakukan oleh kampus-kampus yang memiliki jurusan psikologi. Jadi kalian coba saja searching di sekitar kalian, apakah ada kampus yang memiliki jurusan psikologi. Dan kalau ada, coba cari mungkin dari IG BEM-nya atau mungkin dari IG dari himpunan psikologinya. Dan coba ditanyakan apakah ada event yang akan mengadakan konseling secara gratis. Tapi perlu diingat, konseling ini biasanya akan dilakukan secara online atau mungkin offline dengan satu sesi saja biasanya. Dan dalam satu sesi ini jangan berharap masalah kalian akan selesai begitu saja dalam satu malam. Karena psikolog bukan tempat ajaib.